saya Clement Nathanael Ngantung dari Prodi S1 Teknik Mesin NIM 21212025. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kajian materi turbin air. Pengertian umum turbin air. Turbin air merupakan mesin yang berputar diakibatkan oleh energi kinetik dan potensial dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan blade pada turbin berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Komponen-komponen utama pada turbin air terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar pada sistem turbin air. Stator merupakan bagian yang diam pada turbin air. Bagian rotor. 1. Sudu pengarah berfungsi untuk mengontrol kapasitas aliran masuk turbin. 2. Poros berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. 3. Bantalan berfungsi sebagai perapat-perapat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. 4. Runner berfungsi untuk merubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik. B. Bagian stator. 1. Pipa pengarah atau nozzle. Berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan alir fluida yang digunakan di dalam sistem besar. 2. Rumah turbin berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen-komponen dari turbin. Berdasarkan bentuk turbin air dibagi atas turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, tekanan, kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Air keluar nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur sudu turbin. Setelah membentur sudu, arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum impuls. Contoh dari turbin impuls adalah turbin Pelton, cross flow, dan turbo. Turbin reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudu. Perbedaan tekanan ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner, bagian turbin yang berputar, dapat berputar. Turbin reaksi terdiri dari turbin Francis dan Kaplan. Umumnya turbin impuls digunakan untuk tempat dengan head tinggi dan turbin reaksi digunakan untuk tempat dengan head rendah. Secara bentuk turbin air terbagi atas beberapa jenis turbin, yaitu turbin Pelton, Francis, Banki, dan Kaplan. Adapun perbandingan karakteristik jenis turbin dapat kita lihat pada grafik net head M dan flow M3 per second di bawah ini. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa turbin Kaplan adalah turbin yang beroperasi pada head yang rendah dengan kapasitas aliran yang tinggi atau bahkan beroperasi pada kapasitas yang sangat rendah. Hal ini karena sudu-sudu turbin Kaplan dapat diatur secara manual atau otomatis untuk merespon perubahan kapasitas. Turbin Pelton adalah turbin yang beroperasi pada head tinggi dengan kapasitas yang rendah. Untuk turbin Francis mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu turbin Francis dapat beroperasi pada head yang rendah atau beroperasi pada head yang tinggi. Aplikasi pengendalian turbin berdasarkan tinggi head yang didapatkan adalah sebagai berikut. Turbin Kaplan 2 kurang dari 100 meter. Turbin Francis 5 kurang dari H kurang dari 500 meter. Turbin Pelton H kurang dari 30 meter. Turbin Banki 2 kurang dari H kurang dari 200 meter. Sejarah turbin air. Kata turbin ditemukan oleh seorang insinyur Prancis yang bernama Claude Bourdin pada awal abad 19 yang diambil dari terjemahan bahasa Latin dari kata whirling atau putaran atau vortex, pusaran air. Jan-Andre Schechner mengembangkan turbin air reaksi pada pertengahan tahun 1700. Schechner bekerja dengan Euler dalam membuat teori matematis awal untuk desain turbin. Pada tahun 1820, Jean-Victor Poncelet mengembangkan turbin aliran ke dalam. Pada tahun 1826, Benoit Fourneon meningkatkan performa dari turbin Fourneon. Bentuk sudunya mirip dengan turbin Francis. Pada tahun 1849, James B. Francis meningkatkan efisiensi turbin reaksi aliran ke dalam hingga lebih dari 90%. Dia memberikan tes yang memuaskan dan mengembangkan metode engineering untuk desain turbin air. Turbin Francis dinamakan sesuai dengan namanya, yang merupakan turbin air modern pertama sekitar tahun 1890. Bantalan fluida modern ditemukan. Sekarang umumnya digunakan
untuk mendukung pusaran turbin air yang berat. Hingga tahun 2002, bantalan fluida terlihat mempunyai arti selama lebih dari 1300 tahun. Sekitar tahun 1913, Victor Kaplan membuat turbin Kaplan, sebuah tipe mesin baling-baling. Ini merupakan evolusi dari turbin Prancis, tetapi dikembangkan dengan kemampuan sumber air yang mempunyai head kecil. Pada umumnya, semua turbin air hingga akhir abad 19, termasuk kincir air, merupakan mesin reaksi. Pada tahun 1866, tukang pembuat gilingan di California, Samuel Knight, menemukan sebuah mesin yang mengerjakan tuntas sebuah konsep yang berbeda jauh. Terinspirasi dari sistem jet tekanan tinggi yang digunakan dalam lapangan pengeboran emas hidrolik, Knight mengembangkan ceruk kincir yang dapat menangkap energi dari semburan jet yang ditimbulkan dari energi kinetik air. Turbin ini disebut turbin impuls. Jenis turbin air. Turbin air dapat digolongkan menjadi dua, yaitu turbin air berdasarkan model aliran air masuk runner dan berdasarkan bentuknya. A. Berdasarkan arah aliran. 1. Aliran aksial, yaitu turbin aliran aksial adalah turbin yang paling banyak digunakan dengan menggunakan fluida compressible. Turbin Kaplan atau turbin propeller adalah salah satu contoh dari tipe turbin ini. 2. Aliran radial. Pola aliran radial terbagi atas sentripetal dan sentrifugal. Pola aliran sentrifugal adalah pola aliran yang menyebar dari satu puncak. Pola seperti ini terdapat pada daerah yang berbentuk kerucut atau gunung api. Pola aliran radial sentripetal merupakan pola aliran yang arahnya mengumpul menuju suatu pusat. 3. Aliran berubah. Aliran berubah beraturan gradually varied flow terjadi jika parameter hidrolis kecepatan tampang basah berubah secara progresif dari suatu tampang ke tampang yang lain. Aliran berubah cepat rapidly varied flow terjadi jika parameter hidraulis berubah secara mendadak atau saluran transisi. Loncat air, terjunan, aliran melalui bangunan pelimpah dan pintu air. Yang keempat, aliran tangensial. Pada kelompok turbin ini, posisi air masuk runner dengan arah tangensial atau tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan runner berputar. Contohnya turbin Pelton dan turbin. B. Berdasarkan daya. 1. Mini mikrohidro. Mini mikrohidro merupakan turbin yang melahirkan daya atau energi yang kecil. Turbin ini tergolong teknologi tepat guna. Contoh nyata dari mini mikrohidro adalah kincir air. 2. Mikrohidro. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air, sumber energi, turbin, dan generator. 3. Mini hidro. Mini hidro daya keluarannya berkisar antara 100 sampai 5000 W. 4. Turbin hydropower. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tergolong dari turbin hydropower dikarenakan tenaga yang dihasilkan di atas 20 MW setiap unit. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. C. Berdasarkan bentuk. 1. Turbin impuls. Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, tekanan, kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Contoh turbin impuls adalah turbin Pelton, turbin cross flow, dan turbin turbo. Berikut adalah macam-macam turbin impuls. Turbin Pelton, cross flow, dan turbo. Turbin Pelton. Turbin Pelton ditemukan pada tahun 1870-an oleh Lester Alan Pelton. Jenis turbin ini memiliki satu atau beberapa jet penyemprot air untuk memutar piringan. Keuntungan turbin Pelton: 1. Daya yang dihasilkan besar. 2. Konstruksi yang sederhana. 3. Mudah dalam perawatan. Dan 4. Teknologi yang sederhana mudah diterapkan di daerah yang terisolir. Kekurangannya karena aliran air berasal dari atas, maka biasanya reservoir air atau bendungan air, sehingga memerlukan investasi yang lebih banyak. Perkembangan teori Pelton, desain sudu. Menurut penelitian dari Pamungkas Irawan tentang efisiensi dari bentuk sudu mangkok dengan bentuk sudu silinder tertutup dibelah dua dapat disimpulkan sebagai berikut. Besarnya daya yang dihasilkan oleh sistem dipengaruhi oleh head H, debit Q, percepatan gravitasi G, dan pembebanan generator tegangan yang konstan. Turbin cross flow.
Turbin cross flow adalah salah satu turbin air dari jenis turbin aksi impulse turbin. Prinsip kerja turbin ini mula-mula ditemukan oleh seorang insinyur Australia yang bernama A.G.M. Mitchell pada tahun 1903. Kemudian turbin ini dikembangkan dan dipatenkan di Jerman Barat oleh Prof. Donald Banki, sehingga turbin ini diberi nama turbin Banki. Kadang disebut juga turbin Mitchell-Ausberger. Tingkat efisiensi turbin. Total efisiensi turbin cross flow mini dengan ketinggian yang kecil adalah 84%. Sepanjang aliran, efisiensi maksimum dari turbin menengah dan besar dengan ketinggian yang besar adalah 87%. Turbin turbo. Turbin turbo dapat beroperasi pada head 30-300 meter, seperti turbin Pelton. Turbin turbo merupakan turbin impuls, tetapi sudutnya berbeda. 2. Turbin reaksi. Turbin reaksi adalah turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang tersedia menjadi energi kinetik. Turbin jenis ini adalah turbin yang paling banyak digunakan. Turbin Francis memiliki runner dengan baling-baling tetap, biasanya jumlahnya 9 atau lebih. Air dimasukkan tepat di atas runner dan mengelilinginya dan jatuh melalui runner dan memutarnya. Selain runner, komponen lainnya adalah scroll case, wicket gate, dan draft tube. Turbin Kaplan atau propeller. Turbin propeller adalah pada umumnya memiliki runner dengan 3 sampai dengan 6 blade, di mana air mengenai semua blade secara konstan. Pitch dari blade dapat fix atau di-adjust. Ada beberapa macam turbin propeller, yaitu turbin Bolt, turbin Straflo, turbin tube, dan turbin Kaplan. 3. Turbin aliran bebas. Turbin kinetik. Turbin kinetik juga disebut turbin aliran bebas, menghasilkan listrik dari energi kinetik di dalam air yang mengalir. Ali-ali dari energi potensial dari ketinggian sistem dapat beroperasi di sungai, saluran buatan manusia, air pasang surut, atau arus laut. Sistem kinetik memanfaatkan jalur alami aliran air. D. Komponen umum turbin air. 1. Turbin cross flow. Pegangan baling. Dalam turbin cross flow, split air yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin diarahkan oleh 2 kekuatan permukaan pegangan baling-baling yang seimbang. Sumburan air dipisahkan oleh baling-baling. Rumah turbin cross flow terbuat dari struktur baja sehingga kuat dan tahan terhadap benturan dan beku. Runner adalah bagian paling penting dari turbin, dilengkapi dengan lempengan yang terbuat dari profil baja dengan metode yang sudah terbukti. Bantalan. Turbin cross flow dilengkapi dengan bantalan roll serta dengan beberapa keunggulan seperti putaran dengan daya arus rendah dan pemeliharaan yang sederhana. Draft tube. Pada prinsipnya, turbin cross flow adalah turbin aliran bebas. Namun dalam kasus dengan ketinggian head dengan ukuran sedang atau rendah, diperlukan draft tube. Hal ini untuk memastikan bahwa ruang mesin bebas dari banjir dan sekaligus ketinggian seluruh ukuran ketinggian terjunan dapat diterapkan. Gejala turbin air. 1. Kavitasi. Kavitasi merupakan peristiwa terjadinya gelembung-gelembung uap yang kecil, minute microscopic bubbles, di dalam cairan air yang mengalir, di mana tekanan yang terjadi di tempat tersebut sama atau lebih rendah dari tekanan uap jenuhnya. 2. Kecepatan liar. Kecepatan liar yaitu suatu kecepatan yang terjadi akibat pada waktu turbin bekerja, di mana tiba-tiba bebannya dihentikan dengan tiba-tiba. Dalam hal tersebut timbul gejala bahwa roda turbin akan berputar dengan sangat cepat. 3. Water hammer. Suatu peristiwa di mana timbulnya gelombang pertekanan akibat dari fluida yang mengalir, tiba-tiba berhenti atau arah alirannya berubah, perubahan momentum. Water hammer juga terjadi akibat katup pada air keluar turbin ditutup secara tiba-tiba sehingga tekanan di dalam turbin meningkat. F. Parameter turbin air. 1. Perhitungan daya dan energi turbin air. Daya yang dihasilkan turbin air bergantung pada kapasitas air, meter per 3 per detik. Kerapatan air atau rho, head atau tinggi jatuh air efektif dalam satuan meter dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan Q kali P kali G kali H kali N. Keterangan. P kali G sama dengan massa. P sama dengan kecepatan air atau kilogram per meter pangkat 3. Q kapasitas air meter pangkat 3 per detik. G gaya gravitasi 9,81 meter per detik pangkat 2. H tinggi jatuh efektif M. N efisiensi total. Sedangkan energi yang dibangkitkan turbin air adalah E sama dengan P T N generator kali N transmisi, di mana P sama dengan daya turbin air atau watt, T sama dengan waktu. Komponen energi potensial E set sama dengan W kali set.
di mana W sama dengan berat fluida, N Z sama dengan jarak tegak atau head di atas suatu elevasi acuan, M. Komponen energi tekanan, EP sama dengan W kali P, di mana P sama dengan tekanan air, N per meter pangkat 2. W berat jenis fluida, N per meter 3. Komponen energi kecepatan, E K sama dengan W kali C pangkat 2 per 2G. C sama dengan kecepatan fluida. Dari persamaan di atas, maka energi totalnya adalah E sama dengan EC tambah EP tambah EK. 2. Putaran spesifik. Putaran spesifik yaitu putaran turbin di mana dibangkitkan daya sebesar satu satuan daya per tinggi jatuh, head. Satu satuan tinggi jauh, head efektif. Kecepatan spesifik turbin dapat diartikan sebagai titik efisiensi maksimum. Perhitungan tepat ini menghasilkan perform turbin dalam jangkauan head dan dB tertentu dengan rumus sebagai berikut. NS N dalam kurung P pangkat 0,5 per H efektif pangkat 5 per 4, di mana NS sama dengan putaran spesifik, N sama dengan putaran turbin, P sama dengan daya turbin, H efektif sama dengan H gross kurang H losses. 3. Kecepatan spesifik turbin air. Dalam hal ini akan diperkenalkan parameter kecepatan spesifik, yaitu kecepatan turbin di mana dapat menghasilkan 1 HP untuk setiap tinggi air jatuh. 1 HP sama dengan 1 FT. 4. Penentuan luas penampang saluran H. Q sama dengan A kali CN, di mana Q sama dengan kapasitas air yang mengalir, M pangkat 3 per detik, A sama dengan luas penampang pipa yang dipakai, M pangkat 2, CN sama dengan kecepatan aliran air meter per detik, di mana U1 sama dengan N D1N per 60, D1 sama dengan diameter luas runner, M, N sama dengan putaran turbin RPM, U1 sama dengan kecepatan runner meter per second. Luas pemasukan aliran adalah hasil kali lebar runner B0 dengan panjang busur pemasukan L. A sama dengan B0 kali L, di mana A sama dengan luas penampang pipa pancar M pangkat 2, B0 lebar pipa pancar M, L panjang busur pemasukan M. G. Implementasi turbin air. 1. Kincir air, 2. Pompa air, 3. PLTA. A. Jenis-jenis PLTA. PLTA dibagi menjadi 2 kategori, yaitu PLTA run of river, PLTA dengan kolam tanduk reservoir. B. Prinsip PLTA dan konversi energi. Pada prinsipnya, PLTA mengolah energi potensial air diubah menjadi energi kinetis dengan adanya head. Lalu energi kinetis ini berubah menjadi energi mekanis dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin. Lalu energi mekanis ini berubah menjadi energi listrik melalui perputaran rotor pada generator. C. Cara kerja PLTA. Aliran sungai dengan sejumlah anak sungainya dibendung dengan sebuah dam. Airnya ditampung dalam waduk yang kemudian dialirkan melalui pintu pengambilan air, intake gate, yang selanjutnya masuk ke dalam terowongan tekan, head race tunnel. Sebelum memasuki pipa pesat, penstock, air harus melewati tangki pendatar, surge tank, yang berfungsi untuk mengamankan pipa pesat apabila terjadi tekanan kejut atau tekanan mendadak yang biasa disebut sebagai pukulan air, water hammer. Saat katup utama, inlet valve ditutup seketika. Setelah katup utama dibuka, aliran air yang memasuki rumah keong spiral case, aliran air yang bergerak memutar turbin, dan dari turbin air mengalir keluar melalui pipa lepas, drive tube, dan selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan, tail race. Poros turbin yang berputar tersebut dikopel dengan poros generator sehingga menghasilkan energi listrik melalui trafo utama, main transformer. Energi listrik disalurkan melewati saluran udara tegangan tinggi SOTT 70 kV ke konsumen melalui gardu induk. Komponen-komponen dasar PLTA berupa dam, turbin, generator, dan transmisi. D. Komponen-komponen PLTA. 1. Bendungan, 2. Turbin, 3. Generator. H. Pengaruh turbin air pada lingkungan. Pengaruh positif. Turbin adalah salah satu penghasil tenaga terbersih, menggantikan pembakaran bahan bakar fosil dan menghapuskan limbah nuklir. Turbin memproduksi sumber energi listrik di dunia dengan jumlah yang besar. Pengaruh negatif, putaran sudu atau gerbang pengarah dari turbin air dapat mengganggu ekologi natural sungai, membunuh ikan, menghentikan migrasi, dan mengganggu mata pencarian manusia. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih.